Halo, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Desi Indra Tianisi, mahasiswi semester 4 Dharmacarya A, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengembangkan media pembelajaran yang berbasis video, yaitu saya menggunakan media EDD, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Media pembelajaran memahami pengetahuan tentang berbagai fenomena dan kejadian berdasarkan proses kerja hukum-hukum kebenaran. Saya tunjukkan kepada kelas 11 semester genap Agama Buddha. Kompetensi dasar menyebutkan 4 hukum kebenaran mutlak, menyebutkan 4 kebenaran mutlak, membandingkan saupadisesa dan anupadisesa nibbana, menjelaskan jalan mulia berunsur 8. Menjelaskan pengertian karma atau kama, menjelaskan penyebab munculnya karma atau kama, menjelaskan pengertian tumimba lahir, menjelaskan pengertian tilakana, menjelaskan 3 karakteristik universal, dan menjelaskan konsep paticca samuppada. Latar belakang pembuatan media pembelajaran ini yaitu kurangnya media pembelajaran yang menarik dalam proses belajar agama Buddha, kurangnya media bahan ajar agama Buddha yang praktis, perlunya proses pembelajaran di situasi pandemi COVID-19, dan kemudian mengembangkan media pembelajaran melalui video menggunakan model EDD. Adapun tujuan pembuatan media pembelajaran berbasis video, yang pertama, menciptakan media pembelajaran yang menarik dan praktis dalam belajar agama Buddha. Kedua, agar proses pembelajaran agama Buddha terus berjalan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ketiga, melatih tenaga pengajar agar dapat menciptakan suatu karya untuk media pembelajaran. Keempat, mengembangkan media pembelajaran berbasis video menggunakan model EDD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pembuatan video media pembelajaran model EDD. Dalam pembuatan media pembelajaran kali ini, saya menggunakan model EDD, yang mana melalui tahap Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Tahap analisis. Dalam tahap analisis ini, tahap yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan di mana saya mencoba mencari informasi kira-kira apakah dalam proses pembelajaran memerlukan media pembelajaran mengenai fenomena dan cara kerja hukum alam. Kemudian, melihat kondisi dunia saat ini khususnya di Indonesia, akibat dari adanya dampak COVID-19, sistem pembelajaran di Indonesia sedikit tidak terkondisi, yang mana mewajibkan pembelajaran sistem daring. Maka dari itu, sebagai tenaga pengajar akan membuat salah satu media pembelajaran dalam bentuk video, supaya para peserta didik dapat terus belajar di rumah dengan senang gembira. Terlebih lagi untuk para peserta didik yang sudah remaja, adanya media pembelajaran yang menarik dan praktis sangatlah dibutuhkan. Tahap desain. Pada tahap desain ini, pada bagian cover saya beri judul dan gambar pendukung serta identitas pemateri. Bagian isi dilengkapi dengan tulisan serta gambar dan suara. Kemudian, media ini saya lengkapi pula dengan warna background pendukung yang menarik. Untuk membuat media pada kali ini, saya menggunakan bantuan aplikasi Made Animaker dan KineMaster. Materi saya dapat dari googling secara random yang ada di internet sesuai dengan KD yang saya buat, serta telah membaca buku panduan dan buku referensi lainnya. Kemudian,
tahap dubbing, saya lakukan menggunakan rekaman handphone. Kemudian materi untuk media, materi yang dipaparkan sesuai dengan materi agama Buddha untuk kelas 11 semester genap. Materi diperoleh dari berbagai sumber buku agama Buddha serta googling di internet. Kemudian dikemas menjadi PowerPoint atau PPT. Untuk gambar pendukung mencari di Google serta membuat di aplikasi pendukung Made Animaker. Pengisi suara atau dubbing dilakukan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dubbing dilakukan menggunakan rekaman yang ada di handphone. Pembuatan desain. Desain yang ditampilkan dibuat menggunakan Made Animaker. Made Animaker digunakan untuk membuat animasi serta menyesuaikan warna dan gerak mimik. Untuk selanjutnya pembuatan video. Proses pembuatan video atau penggabungan antara gambar, teks, dan suara menggunakan aplikasi KineMaster. Hasil akhir dari media ini yaitu berupa video pembelajaran yang dapat diakses di YouTube. Kemudian tahap development atau pengembangan. Pengumpulan isi video media pembelajaran dilakukan dengan pengumpulan sumber dan referensi serta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang dipilih dalam video media pembelajaran. Pengumpulan materi diperoleh dari buku agama Buddha. Selain itu, penyaji juga menggunakan referensi pengumpulan materi dan gambar-gambar diperoleh dari internet. Produk dikembangkan oleh penyaji memiliki tujuan untuk pembelajaran agama Buddha dengan aktivitas yang menyenangkan dan memudahkan peserta didik untuk memahami isi materi. Oleh sebab itu, komponen video media pembelajaran disusun berdasarkan jenjang kelas yang ditempuh peserta didik, yaitu menarik dan penuh dengan warna. Adapun komponen-komponen yang akan dibahas, yang pertama ada tujuan menciptakan media pembelajaran yang menarik dan praktis dalam belajar agama Buddha dalam kondisi yang pandemik COVID-19. Yang kedua, isi video. Video media pembelajaran ini berisi tentang hukum-hukum kebenaran menurut agama Buddha untuk kelas 11 semester genap. Ketiga, video. Dalam video tersebut dilengkapi oleh suara dari penyaji. Selain itu, video ini dilengkapi video pula penjelasan dari Samanera atau Bante yang sesuai dan menarik agar memperjelas isi dari cerita yang ingin disampaikan. Kemudian tahap implementation atau implementasi. Tahap implementasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan produk yang dikembangkan dengan melakukan validasi atau penilaian yang dilakukan oleh para responden. Setelah dilakukan tahap validasi, selanjutnya melakukan revisi baik desain maupun isi sesuai dengan saran yang diberikan. Dapat kita lihat di sini ada beberapa teman atau validator untuk memvalidasi media ini. Kemudian tahap evaluation atau evaluasi. Berdasarkan hasil dari tahap implementasi, maka video media pembelajaran ini layak untuk digunakan atau disajikan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah dalam mata pelajaran agama Buddha kelas 11 semester genap. Kemudian di sini saya menyantumkan link YouTube video media pembelajaran yang dapat diakses oleh teman-teman siswa-siswi serta para tenaga pengajar agama Buddha khususnya semester 2 kelas 11. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan mengenai pembuatan media pembelajaran menggunakan model EDD? Semoga penjelasan tadi dapat memperjelas dan menambah pengetahuan teman-teman. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa. Namo.